Selamat pagi, kami dari kelompok 2, grup B, jurusan Agribisnis Kelapa Sawit, ingin mempresentasikan mengenai final project kami, yaitu tepung mokaf. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Desi Natalia Samosir, NIM 1803046, dan teman saya Aldi Danata Tambunan, NIM 1803033. Yang kedua ada Denis Simbolon dengan NIM 1803045, dan yang ketiga Dian Rosada Manik dengan NIM 1803048. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tepung mokaf. Adapun outline-nya yaitu pengertian dan sejarah tepung mokaf. Yang kedua, keunggulan tepung mokaf. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi tepung mokaf. Yang keempat, cara pembuatan tepung mokaf. Dan yang kelima, ada SNI tepung mokaf. Tepung mokaf, modified cassava flour atau mokaf, juga dikenal dengan istilah mokal, merupakan produk tepung dari singkong, Manihot esculate, rice yang diproses dengan menggunakan prinsip modifikasi mendominasi. Selama fermentasi tepung singkong ini, mikroba yang tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel singkong sedemikian rupa sehingga terjadi liberasi granula pati. Mikroba tersebut juga menghasilkan enzim yang menghidrolisis atau mendegradasi gula yang terkandung dalam media pertumbuhannya menjadi gula sederhana dan selanjutnya mengubahnya menjadi asam laktat, mendegradasi protein dan peptida menjadi asam amino. Sejarah tepung mokaf. Riset mokaf diawali dari upaya antisipasi krisis pangan akibat cuaca ekstrim pada pemanasan global yang melanda dunia termasuk Indonesia. Penelitian tentang mokaf sudah dirintis sejak 2004 oleh peneliti dari Universitas Jember dan pada tahun 2011 masuk pada uji coba konsumsi. Cita rasa mokaf sama seperti rasa beras asli dan kandungan gizi beras mokaf atau karbohidrat, protein, dan mineral juga tak kalah dari beras asli. Dalam perkembangannya, tepung mokaf digunakan sebagai bahan baku pembuatan beras cerdas. Dinamai beras cerdas karena bahan baku direkrutasi dari beragam bahan baku alami dan asli Indonesia yang diproses dengan teknologi tinggi sehingga lebih bergizi dan sehat. Keunggulan dari tepung mokaf. Tepung mokaf memiliki keunggulan untuk kesehatan antara lain: 1. Memiliki kandungan serat terlarut atau soluble fiber yang jauh lebih banyak dibanding dengan tepung gaplek. Yang kedua, memiliki kandungan mineral atau kalsium yang lebih tinggi dibandingkan padi dan gandum. 3. Memiliki daya kembang yang setara dengan gandum tipe 2 atau kadar protein menengah. Yang keempat, memiliki daya cerna yang jauh lebih baik dan cepat dibandingkan tepung tapioka. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tepung mokaf. Metode penggilingan dan lama fermentasi berpengaruh terhadap penentuan nilai pH, water holding capacity, swelling power, sintesis mokaf, dan sifat morfologi granula pati mokaf. Namun tidak berpengaruh pada penentuan nilai kejernihan pasta mokaf. Derajat putih mokaf lebih dipengaruhi oleh lama fermentasi. Metode penggilingan basah menghasilkan mokaf dengan pH lebih asam. Nilai water holding capacity dan swelling power lebih rendah. Nilai sintesis lebih tinggi jika dibandingkan dengan mokaf yang dihasilkan dengan metode penggilingan kering. Dengan semakin lama fermentasi mengakibatkan mokaf menjadi lebih putih dan granula pati lebih mengalami kerusakan. Cara pembuatan tepung mokaf. 1. Singkong dikupas dan dibersihkan. 2. Singkong diparut setipis mungkin atau juga membentuk chip, kemudian ditimbang sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Kemudian ragi ditimbang sesuai dengan yang dibutuhkan. 4. Singkong yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam toples
atau wadah yang sudah disiapkan. 5. Aquades, ragi dan juga Yakult ditambahkan ke dalam toples atau wadah tersebut, kemudian diaduk sebentar agar semua tercampur rata. 6. Toples atau wadah ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, kemudian difermentasi selama 72 jam. 7. Setelah itu, singkong yang sudah difermentasi dihilangkan kadar airnya dengan menggunakan mesin spinner. 8. Singkong yang sudah dihilangkan kadar airnya dikeringkan di dalam oven hingga benar-benar kering. 9. Kemudian singkong tersebut dihaluskan menggunakan blender ataupun alat lainnya. 10. Singkong yang telah halus diayak dan dipisahkan antara tepung kasar dan tepung halus. 11. Tepung kasar dan tepung halus ditimbang dan dicatat beratnya. SNI tepung mokaf menurut SNI 7622 pada tahun 2011, tepung mokaf yang baik dan yang sesuai dengan standar mutu yaitu tepung mokaf dengan bentuk seperti serbuk halus, berwarna putih dan berbau normal. Demikian presentasi kami mengenai final project tentang tepung mokaf, pembuatan tepung mokaf. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.